Teman-teman, ketemu lagi dengan saya, dengan Mas Blogger. Nah, kali ini saya akan buat tutorial, yaitu cara agar icon teman-teman itu di-approve di icon finder. Jadi nonton sampai habis ya teman-teman. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya, dengan Mas Blogger. Nah, kali ini saya akan berusaha memberikan materi yang cukup baik untuk teman-teman supaya icon teman-teman itu diterima di icon finder. Jadi sebelumnya, jika teman-teman belum subscribe dan masih baru berkunjung dan menyukai konten seputar icon, itu silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Mas Blogger. Nah, pertama-tama teman-teman harus punya dulu ID icon finder teman-teman. Kalau teman-teman belum mempunyai, nanti saya cantumkan link bergabung ke icon findernya itu di link deskripsi di bawah ya teman-teman, nanti cek aja. Situ ada linknya. Nah, di sini icon finder itu merupakan salah satu pemain yang hanya mengkhususkan diri pada icon teman-teman. Nah, jadi di sini pasarnya sangat besar. Coba teman-teman bisa cek di sini jumlah icon yang mereka punya itu sampai 3,5 juta. Jadi cukup besar. Nah, oleh karena itu, maka banyak yang membuat icon itu juga ngupload iconnya selain di non-project, dia juga nguploadnya ke icon finder teman-teman. Tapi di sini tidak mudah teman-teman untuk di-approve karena standar mereka sangat tinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail supaya icon teman-teman itu bisa diterima di sini di icon finder teman-teman. Karena kemarin saya lihat di kolom komentar saya ada yang bertanya tips agar bisa diterima ikonnya di icon finder. Nah, kalau teman-teman sudah membuat akunnya tadi, itu teman-teman nanti login, pas di menunya itu, nanti ke bagian sini teman-teman, ke bagian help and support, diklik aja. Nah, setelah ke help and support, kalau kalian teman-teman masih baru, nanti silakan teman-teman ikuti semua artikel ini. Tapi kalau bagi saya yang utama itu yang ini teman-teman, browsing bawah. Nah, ini contributor handbook before uploading icon. Nah, ini yang saya klik. Nah, ini yang udah saya klik tadi, contributor. Nah, di sini ada beberapa syarat-syarat yang kriteria agar icon teman-teman itu diterima. Nah, ini dia. Ini teman-teman harus baca semua. Mengapa? Karena ini antara artikel yang satu dengan artikel yang lain itu sangat berhubungan teman-teman. Nah, jadi saya akan membahas ini. Pertama itu kriteria icon teman-teman agar diterima. Baik, kita cek dulu. Nah, pertama itu harus memenuhi standar dalam icon finder. Jadi dalam satu set itu harus minimal punya 10 icon. Nah, ini nanti bisa teman-teman baca sendiri di teknikalnya, requirement, atau bisa menuju langsung ke link ini tadi yang saya sudah berikan. Terus formatnya itu harus SVG teman-teman. Yang kedua itu mereka sangat menyukai, icon finder itu sangat menyukai icon-icon yang berkualitas teman-teman. Jadi tidak asal membuat desain. Oleh karena itulah teman-teman harus juga mengupdate skill teman-teman, maksudnya perbanyak latihannya. Jadi semakin sering teman-teman membuat desain icon, tentu saja nanti teman-teman dapat feel tuh, oh ini desain icon yang diterima, oh ini desain icon yang tidak diterima. Jadi dengan terus-menerus seperti itu nanti teman-teman tahu icon seperti apa sih yang sudah memenuhi standar menurut icon finder gitu.
Nanti bisa dibaca sendiri lebih detail. Kemudian bentuk aesthetic, nanti aesthetic saya jelaskan ini aesthetic appeal tadi. Aesthetic appeal itu bisa juga langsung tuju di sini. Nah ini ya, quality standar sama aesthetic appeal. Dan yang keempat itu harus sesuai dengan apa namanya itu bisnis yang terkait. Misalnya teman-teman ingin menyasar hotel atau restoran, tentu saja teman-teman harus membuat icon yang seputar itu. Misalnya nih makanan, koki, atau menu, itu kan berhubungan dengan hotel atau restoran teman-teman. Nah, tips yang lainnya itu harus unik. Unik ini maksudnya itu icon teman-teman tuh berbeda dan belum dibuat oleh icon designer yang lain gitu. Sehingga di sini icon finder akan menilai bahwa icon ini betul-betul baru dan betul-betul fresh gitu. Makanya akan terlihat unik. Kemudian variety, ini variasi icon teman-teman, entah itu berbentuk glyph, fill line ataupun yang lainnya. Variety ini lebih kepada jumlahnya ya teman-teman. Kemudian variasi, oke, variasinya seperti apa, nanti kita coba cek di variasinya ini. Konsisten ini ya seperti saya bilang, line konsisten itu lebih pada, misalnya kalau satu set icon teman-teman itu pakai style outline ya outline semua, kalau pakai stylenya fill line ya fill line semua. Dan diversity, nah saya akan coba kupas satu persatu. Pertama itu dari segi ini dulu teman-teman, quality standarnya itu seperti apa sih quality standar dalam icon finder. Nah kalau teman-teman lihat di sini dia memakai lingkaran semua, tapi ikonnya ini tidak mempunyai style. Maksudnya style itu kurangnya apa ya, fashionnya gitu loh, apa namanya tuh ya, namanya kayak sketching di mata. Bagus atau tidaknya suatu icon itu dilihat dari sisi pembeli. Nah, kemudian kita bandingkan lagi. Nah, kalau dilihat ini kan beda nih teman-teman, dari segi warna, kemudian dari segi desainnya, ini sangat nyaman di mata. Oleh karena itulah icon set yang seperti ini akan ditolak dengan icon finder. Kalau teman-teman masih buat seperti ini, kemungkinan besar akan ditolak, bukan karena bagian masalah desainnya saja, tapi pemilihan warna juga ngaruh. Ini teman-teman coba lihat ini. Kemudian kerapian rata kiri. Nah, kalau dilihat icon yang di sini ini tidak rapi ya teman-teman. Nah, misalnya yang ini nih tidak sebegitu sejajar, dan ini walaupun ini posisinya sudah di tengah artboard, tapi ini desainnya itu apa, tidak simetris. Sama juga dengan ini tidak di tengah walaupun ini sudah bagus. Nah, oleh karena itu sangat berpengaruh ya teman-teman. Jadi pastikan icon teman-teman itu juga ininya sudah di tengah. Dan yang lainnya itu style. Nah, seperti saya bilang tadi, style ini bentuk outline, ini bentuk glyphs. Dan kalau dilihat yang ini, nah kenapa ditolak yang ini? Karena ini bentuknya line, sedangkan ini hanya dia mengubah beberapa bagian saja, jadi tampak seperti masih line. Ini ditolak teman-teman yang ini. Nah yang ini, jadi nampak mirip. Oleh karena itu teman-teman harus juga memikirkan itu tadi, style yang antara style satu dengan lain itu harus berbeda gitu loh teman-teman, tidak sama. Kali ini kan hampir mirip nih, makanya ini ditolak teman-teman. Kemudian teks dalam icon. Nah ini yang berbeda dengan project. Kalau dengan project ada angka ataupun abjad itu akan langsung di reject, sedangkan di icon finder itu bisa teman-teman, tidak masalah. Nah ini bisa dilihat align-nya itu sudah pas di tengah-tengah, ini di tengah-tengah juga, yang ini juga. Nah sedangkan yang ini tidak, nah yang ini tidak di tengah-tengah.
teman-teman. Jadi walaupun teman-teman sudah desainnya bagus, tapi kalau tidak sesuai standarnya kayak gini, ya bakal ditolak juga teman-teman. Atau yang ini. Nah, ini style ini kan agak terlihat boring ya teman-teman. Maksudnya itu tidak konsisten. Misalnya tidak konsisten tuh yang ini solid, kemudian dalamnya ada outline. Ini solid, itu ada outline. Jadi stylenya tuh berbeda, membingungkan teman-teman. Jadi kalau pakai style outline ya outline saja, nggak dicampur kayak gini. Atau glip ya glip saja. Nah ini kalau kita lihat di sini dia memakai style flat glip ini teman-teman. Kan bagus teman-teman stylenya seperti ini. Ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang desain. Nah ini untuk standar yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua masalah technical issues, yaitu di sini dijelaskan kalau mereka tidak menerima gambar yang berbentuk siluet. Nah siluet itu ya kayak hanya bayangan hitam saja, tidak ada kayak ada sesuatu yang kurang gitu loh teman-teman. Misalnya kalau teman-teman mentres barang dan hanya hitam saja, ini biasa kalau setelah saya baca ini mereka akan langsung menolaknya teman-teman. Dan jumlah dan minimum icon dalam satu set. Di sini dikatakan minimal dalam satu set itu punya 10 icon. Dan kalau teman-teman mendesainnya sampai 250 icon dalam satu set, itu bisa dalam satu set. Tapi kalau lebih daripada itu, sebaiknya dipecah menjadi beberapa icon set. Nah, ini dijelaskan. Misalnya idealnya itu misalnya isinya itu bisa ya seperti tadi 10 icon dalam satu set, 30 icon dalam satu set, atau 50 icon dalam satu set. Dan formatnya itu harus SVG. Harus diketahui teman-teman, dulu memang sempat menerima PNG mereka, tapi sekarang hanya menerima SVG teman-teman. Nah nanti dari SVG ini disesuaikan dengan keperluan yang ada di situs. Jadi teman-teman tidak perlu memikirkan kayak misalnya di Shutterstock kan dia butuh EPS. Nah itu tidak perlu teman-teman. Dia mereka hanya butuh SVG saja. Dan juga di sini perihal artboard juga harus diperhatikan. Nanti kita bahas di artboardnya yang bagian ini dan bagian penamaan. Nah, contoh bagian penamaan yang bagus itu misalnya seperti ini. Misalnya teman-teman membuat icon tentang Christmas, Natal. Jadi namanya fake Christmas, Christmas element, Mericon atau yang lainnya. Nah, contoh pemberian nama yang bagus juga ngaruh ya teman-teman ternyata. Dan ini sampai contoh membuat nama icon set yang jelek itu ya kayak gini. Misalnya circle icon, flat icon set, flat style icon. Nah, nama-nama seperti ini itu kurang menjual teman-teman ternyata. Oleh karena itu di icon panel ini kalau misalnya teman-teman masukkan kata-kata icons kemudian ada atau icon set itu nanti ada warning warna merah biasanya tidak bisa dipakai. Ini untuk menghindari teman-teman supaya ya tadi untuk bagus untuk CEO. Nah ya, buat namanya seperti ini, jangan buat yang seperti ini teman-teman. Oke, kemudian tag itu maksudnya keywordnya. Di sini disarankan untuk maksimal paling bagus itu mempunyai icon itu keywordnya cuma 4 atau kurang daripada itu. Ini juga cukup terasa. Saya pernah mempraktekannya ketika saya masukkan taggingnya lebih daripada 5, icon saya itu dianggap spam teman-teman. Tapi ketika keywordnya saya buat kadang 2 aja, kadang 3 aja, itu malah bagus sale-nya itu. Atau ini juga kalau teman-teman membuat icon-icon yang atau logo yang copyright ini maksudnya logo-logo milik perusahaan, misalnya McDonald atau Internet Explorer atau Mozilla, itu teman-teman tidak bisa mengkomersilkannya teman-teman. Teman-teman harus
menawarkannya sebagai free download teman-teman. Nah, karena apa hal ini berpengaruh ya berhubungan dengan copyright tadi teman-teman. Kalau teman-teman tidak ingin berurusan misalnya dengan masalah hukum di kemudian hari, oleh karena itulah kalau teman-teman tetap ngotot mendesain logo yang milik perusahaan kayak Pertamina atau milik Mercedes atau BMW, nah itu harus bisa sebagai free download teman-teman. Nah itu kalau dari segi teknikal. Kemudian dari segi estetik ini estetika dalam mendesain. Contoh, nah kalau kita lihat di desain seperti ini kan ini nyampur teman-teman. Nyampur itu maksudnya ini ada fill apa namanya outline mencampur dengan solid. Nah seperti itu. Nah style seperti ini bakal di reject dengan akan bandar karena kurang memiliki nilai jual. Jadi ini sangat berpengaruh dengan di reject atau diterimanya icon set milik teman-teman. Nah, yang ini juga stylenya seperti tidak konsisten walaupun dia berusaha mengembangkan style baru, tapi ini juga bakal di reject teman-teman. Nah, untuk style yang bagus itu contohnya seperti ini estetikanya. Ini kalau kita lihat kan sangat pas di mata kita. Jadi ini bisa jadi referensi buat teman-teman kalau dalam pemberian warna itu berpengaruh ya teman-teman. Kayak gini. Usahakan paling tidak mendekati atau mempelajari dulu tentang estetika desain yang bagus di icon finder. Kemudian dari segi bisnis. Nah, perlu teman-teman ketahui kan kalau kita lihat di HP kita itu kan banyak icon-icon seperti ini teman-teman, yang simple, yang UX, pokoknya itulah. Nanti cek aja sendiri di Google. Ini kan icon-icon standar yang kalau kita lihat di HP kita kan ada banyak ini teman-teman. Nah, icon-icon ini biasanya sering sekali ada di HP kita ataupun di printer ataupun ada di laptop kita. Nah, dia juga tidak menerima bentuk ini seperti ini teman. Jadi dia punya bentuk logo yang sama, bentuk desain yang sama seperti ini, tapi hanya memasukkan bagian kecilnya seperti ini. Nah, ini katanya style yang seperti ini tidak menarik teman-teman untuk dijual dan pasti akan di reject. Ya ini akan tanda sendiri buatnya teman-teman. Jadi pastikan style teman-teman itu tidak membosankan seperti ini kan membosankan ini teman-teman. Kemudian juga yang lain. Nah kalau kita lihat stylenya yang ini juga sama, walaupun berbeda ubur-ubur ya teman-teman. Mungkin bentuk ini beda, tapi ya dia kurang apa ya namanya? Kayak sama stylenya saya bilang tadi dia melekuknya itu dari atas ke bawah itu walaupun bentuknya beda ini juga bakal di reject teman-teman dengan icon finder. Sama juga kalau teman-teman misalnya kayak gini nih tema tentang peliharaan itu anjing, dia dari sini melekuk ke sini sama semua walaupun ininya berbeda, ini juga bahkan dikatakan langsung di reject oleh icon finder. Memang sih di icon finder sangat ketat. Tantangannya di situ teman-teman. Selain desain, teman-teman juga harus tahu bentuk-bentuk icon apa saja yang diterima dan bahkan bentuk-bentuk apa saja yang bakal di reject. Jadi teman-teman harus pelajari teman-teman. Kalau teman-teman tidak pelajari seperti ini, otomatis teman-teman udah susah buat misalnya icon udah seharian, tahu-tahu di reject itu kan nggak enak. Kemudian variety ini lebih pada jumlahnya teman-teman. Maksudnya tuh kalau digunakan untuk tujuan bisnis apakah ini muncul atau tidak gitu lah kira-kira. Nah kalau kayak gini ya seperti saya jelaskan di awal ini tampak boring teman-teman. Jadi kayak kurang variasi gitu. Yang ini juga sama, udah saya jelaskan tadi. Yang ini juga, ternyata ini juga betul seperti ini. Dia hanya mengubah bentuk perspektif saja. Ternyata hal ini juga kalau misalnya satu tema icon setnya kayak gini semua, ini bakal langsung di reject.
Padahal untuk dari segi pewarnaan saya nilai ini sudah bagus nih. Pewarnaan, kemudian dari segi desain, pemilihan style ini sudah bagus. Tapi ternyata ini akan di reject karena kurang cukup menjual. Nah ini juga sama. Maksudnya ini kalau teman-teman mendesain tuh jangan bentuk stylenya kayak gini semua. Mungkin ada yang ngadap depan atau yang dari tampak atas, dari samping, dari belakang gitu. Ini dari segi variety. Kemudian dari segi variasi. Nah, kalau kita lihat di sini satu set yang ini bentuknya variasinya ini bentuk grid, yang ini bentuk outline. Kemudian kalau ini bentuk fill line. Nah, ini bentuk flat juga, tapi berbeda dengan yang ini di composition. Nah, kalau teman-teman buat 4 set seperti ini bakal diterima dan sudah di approve dengan Icon Finder. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau teman-teman yang ini seharusnya diterima kan di teman-teman, tapi karena teman-teman memakai misalnya lingkaran, bundaran seperti ini, terus kalau kita lihat antara icon dengan yang satu dengan lain, ternyata bakal langsung di reject teman-teman. Jadi dianggap sama ya, seperti tadi kayak membosankan lingkaran semua seperti itu. Nah kalau kayak gini kan clean smooth, kita lihatnya berbeda. Kalau yang ini ya setelah ditambahkan lingkaran ini malah kelihatan sama. Yang ini juga sama, bakal akan langsung di reject. Misalnya tadi bentuknya sama, terus yang ini hanya mengganti warna saja, yang ini juga sama tapi warnanya diganti saja, ini bakal langsung di reject teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman benar-benar harus unik teman-teman, maksudnya itu harus berbeda ikonnya, bukan hanya berbeda warna saja tapi berbeda dari segi style dan desain. Nah, seperti inilah kira-kira. Yang ini juga sama, oh ini ternyata diterima walaupun dia hitam putih ya, karena dia seperti menciptakan style baru, jadi makanya ini unik. Sedangkan yang ini sebenarnya kan sama nih dengan yang ini teman-teman, tapi dia hanya ini ngadap ke kiri, ini ngadap ke kanan, jadi kayak di mirror aja teman-teman. Ini juga, nah ini cuman dikasih warna. Nah yang kayak gini ternyata karena dia sama, ini dikasih warna aja, yang ini pakai gradient, ini di reject teman-teman. Langsung di reject oleh Icon Finder. Dan ini style yang unik, hitam putih, bagus ini saya lihat. Nah kalau kita bandingkan dengan sini, dia pakai gradient, ternyata setelah di gradient kan ya sebenarnya sama aja, cuman ini diwarnain aja gitu. Itu bakal langsung di reject juga teman-teman, variasinya kurang gitu dari segi pemilihan warna. Jadi yang paling bagus tadi ya yang seperti ini kalau dalam mewarnainya, jadi betul-betul berbeda stylenya. Itu dari segi variasi. Kemudian dari segi konsistensi, nah ini konsistensi maksudnya gini, misalnya kita menggunakan stroke 1 sedangkan ini menggunakan stroke 2, ya otomatis dalam satu set ini kan berbeda teman-teman nilai stroke-nya, ada yang tebal ada yang tipis. Ini langsung di reject juga dengan Icon Finder. Jadi jangan sampai teman-teman kayak gini juga icon setnya. Nah yang bagus tuh kayak gini, sama semua stroke-nya, kalau satu ya satu semua, jadi seperti konsisten teman-teman. Ini yang namanya konsisten. Yang kedua juga gini, dari segi efek itu kayak kita mau namakan shadow atau misalnya gradient. Nah kalau kita lihat di sini dalam satu set ini ada yang bayangannya itu ke bawah, kemudian yang ini tidak dikasih shadow, yang ini di shadownya ke atas. Ini menunjukkan efek yang berbeda teman-teman, tidak sama. Kalau mau kasih shadow ya kasih shadow semua dalam satu icon itu, satu icon set itu. Sedangkan yang ini tidak, yang ini justru
sama stylenya, jadi nggak pakai shadow, bahkan malah lebih bagus tidak pakai shadow atau gradient karena lebih konsisten. Kemudian bentuk, nah ini bentuk juga ngaruh teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat kalau misalnya dalam satu icon set teman-teman itu ada campuran, misalnya tadi bentuknya itu udah konsisten. Nah ini iconnya ini ternyata bentuk dalamnya itu berbeda, ada yang lingkaran, ada yang segi 6, ada yang petak, itu bakal di reject shape-nya. Dan yang ini yang sudah sama patternnya, misalnya tadi ya bagian dalamnya aja berbeda tapi dia pakai lingkaran hitam, lingkaran aja, ini bakal diterima. Kemudian dari segi size, bisa kelihatan ini kalau size-nya itu berbeda antara satu dengan yang lain. Ini bakal teman-teman di reject juga. Jadi pastikan ukurannya itu nah seperti ini teman-teman. Jadi kan lebih enak dilihat. Ini yang namanya konsisten teman-teman. Jadi besar dan nampak di mata itu sama persis. Jadi tidak yang seperti ini timpang teman-teman ya kan. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah yang bagus tuh seperti ini teman-teman. Maksudnya tadi dari segi ukuran, warna, desain itu pas di mata. Contoh yang lain seperti ini, pemilihan warna. Nah ini desainnya mungkin sudah bagus, sudah oke, tapi warnanya kurang pas teman-teman. Ini juga ngaruh gitu teman-teman. Nah yang ini bagus, jadi lebih enak di mata. Yang lain ya ini yang saya bilang warnanya kelihatan membosankan. Nah ini yang diterima. Nah, untuk detail-detailnya ini yang bentuk baru, jadi stylenya dia agak sambung dipotong gitu loh, jadi nampak ada kayak seperti style baru. Itu dari segi konsistensi. Nah dari segi warna, nah pemilihan warna ya seperti ini. Misalnya kan warna hitam, ya warna hitam semua. Ini ada satu icon, ada warna hitam, ada warna ini langsung ditolak teman-teman. Atau seperti ini, flat saja, cuman pemilihan warnanya kurang bagus. Jadi kayak kelihatan rame, norak. Nah ini bakal di reject. Nah lebih bagus lagi kalau teman-teman hanya menggunakan color palette. Maksudnya itu warnanya sudah ditentukan, tapi bagus gitu loh sentuhannya. Nah seperti ini. Ini bagus nih teman-teman. Atau yang kayak gini. Ini otomatis langsung di reject teman-teman. Kalau saya aja lihat kayak gini udah sakit mata saya. Kemudian juga pemilihan ini artboard. Artboard ini juga sangat berpengaruh. Kemudian bisa dilihat di sini. Kalau teman-teman mendesain dalam ukuran kecil, nanti setelah diupload ukuran tampaknya juga lebih kecil. Ini langsung ditolak teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman desainnya ini ukuran artboard teman-teman, ya teman-teman. Jadi ketika diupload dia ukurannya sebesar ini teman-teman. Oleh karena itu pastikan icon teman-teman itu paling tidak mendekati teman-teman, mendekati artboard yang ada di, kalau saya sih buatnya di Adobe Illustrator, jadi ya harus mendekati kayak batas pinggirnya ini artboardnya. Kemudian juga align-nya di tengah-tengah atau tidak. Kalau kayak gini nggak di tengah ya pasti di reject teman-teman, pasti gitu. Dan ini perihal pixel grade-nya berapa, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri sini linknya saya cantumkan. Ini kalau di iOS dia butuh segini ukuran artboardnya 30-30, Android ini 24-48. Kalau yang untuk desktop biasanya sering saya pakai itu untuk ukuran 32 ataupun 64 kalau saya untuk di icon finder ini sama di Denon Project. Untuk lebih detailnya nanti silakan teman-teman browsing sendiri ke help and supportnya lebih detail mengenai artboardnya di sini. Dan tipsnya, ini pertama itu untuk menaikkan style itu teman-teman harus mengupload icon yang tepat ya, seperti tadi kalau misalnya teman-teman ingin mengincar bidang untuk icon e-commerce ya desainlah icon yang cocok e-commerce gitu teman-teman. Kemudian buatlah korelasi antara icon satu dengan icon yang lain. Misalnya icon e-commerce itu kan butuhnya seperti icon wallet tuh. Jangan teman-teman masukkan icon
berbentuk binatang, itu kan tidak relevan teman-teman. Dan juga harus diperhatikan stylenya tadi. Stylenya itu bisa pilih antara line atau fill line atau flat. Jadi teman-teman juga harus menyesuaikan diri. Kalau misalnya Google atau apps merubah style, ya supaya icon teman-teman juga bisa cepat laku atau laris, ya teman-teman harus menyesuaikan juga dengan perkembangan ini. Dengan sistem operasi mobile itu kan cuma ada dua yang terkenal, yaitu Google dengan Android-nya, Apple dengan iOS-nya. Dan ini mengupload secara rutin, upload di Icon Finder atau di Daemon Project, karena itu akan bagus untuk ini teman-teman, algoritma teman-teman biar terdeteksi teman-teman itu serius gitu di situs Icon Finder. Dan yang lainnya misalnya seperti ini, nanti teman-teman coba ini lagi, ulik dan baca sendiri. Ini juga masalah pemilihan warna juga penting teman-teman. Nanti cek aja sendiri di sini cara memilih palet warna yang bagus. Dan teman-teman juga perlu ini mempromosikan icon teman-teman, bisa melalui Dribbble. Nah, di sini dijelaskan malah disuruh bisa juga Pinterest, Facebook maupun yang lainnya. Dan lain-lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa coba ini sendiri, baca sendiri di sini. Karena menurut saya ini saya sudah kepanjangan merekam videonya, jadi jangan khawatir, semuanya ada di sini teman-teman. Saya hanya menjelaskan secara detail apa yang ada dalam Icon Finder ini. Jadi kalau teman-teman masih ragu, teman-teman bisa coba browsing ke sini lebih detail, karena saya hanya meringkas saja. Menurut saya ini saja dulu yang saya dapat berikan. Semoga dengan tutorial kali ini bisa membuka wawasan teman-teman mengapa icon teman-teman itu ditolak atau di reject, ya karena memang sangat ketat di Icon Finder ini, tidak gampang untuk diterima. Nah, kalau teman-teman masih bingung, silakan berkomentar di kolom bawah. Dan kita tahun ini harus mencapai 1000 subscriber ya teman-teman, jadi tolong bantu share juga video ini supaya teman-teman yang lain yang belajar icon juga terbantu dengan video yang sudah saya buatkan ini. Nah, jika teman-teman suka, silakan like dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru seputar Microsoft, Photoshop maupun Avok. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.